Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami gabungan dari kelas AKL 2A dan juga AKL 2B, kelompok 2 dan juga kelompok 11. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya Wardana Raini dengan NPM C1020009 bersama dengan rekan Saya Yunda Lestari dengan NPM C1020004. Dan juga ada rekan-rekan dari kelompok 11. Ada saya sendiri, Ana Sadiana Hanifah dengan NPM C1020035 dan ada rekan saya. Saya Serisa Fitri dengan NPM C10-2040 dan ada rekan saya. Saya Nabila Novita Aprilia dengan NPM C1020032. Di sini kami akan melanjutkan transaksi dari AKL 1, yang mana pada saat AKL 1 kami sudah membuat video mengenai aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Excel. Untuk videonya bisa dilihat dari video kelompok 11 maupun kelompok 2 yang nanti akan ada di link deskripsi juga. Dan di sini di AKL 2 kami akan melanjutkannya yaitu dengan simulasi soal yang mana kami akan membahas 12 transaksi mengenai Tuan Sanjaya dengan pembagian transaksinya antara lain. Transaksi 1 dan 2. Saya transaksi 3, 4, dan 5. Saya transaksi 6, 7, dan 8. Saya transaksi 9 dan 10. Dan saya transaksi 11 dan 12. Untuk penyelesaiannya kita akan mengerjakan dari jurnal, buku besar neraca lajur, laporan keuangan neraca, dan juga laba rugi. Untuk selanjutnya, selamat Menyaksikan. Sebelumnya, kami sudah membuat video tentang tutorial pembuatan aplikasi akuntansi pada Excel yang terdiri dari daftar akun, jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca, dan laba rugi. Selanjutnya, di sini ada yang akan kami bahas pada video kali ini. Soalnya yaitu Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang di nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan libur keluarga. Pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah 18 alat-alat kunci mobil sebesar 7 juta. Yang kedua, 1 mesin kompresor sebesar 6 juta. Yang ketiga, 16 oli mobil sebesar 3 juta. Yang keempat itu spare part dan suku cadang sebesar juta. Pada tanggal 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk kredit pada 12 Maret lalu. Pada 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600 juta dan tagihan pemakaian PDAM sebesar 120.
Yang terakhir 31 Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Diminta buatlah jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian neraca saldo setelah disesuaikan, dan buatlah laporan keuangan dari transaksi di atas meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada transaksi 1 Maret, yaitu Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pertama, kita lihat dulu akunnya. Di sini kan kas rupiah dengan kode 110. Untuk modal Tuan Sanjaya yaitu kodenya 300. Setelah ke daftar akun, baru kita membuat dulu jurnal. Di sini tanggalnya kita masukkan pada tanggal 1 Maret. Kita buat 2 kali tanggalnya. Nah, baru di sini keterangannya itu ada modal awal. Ini juga ditulis ada modal awal lagi. Nah, baru kita lihat kodenya di sini. Untuk mencari kas yaitu kodenya 110 dengan nominal 45 juta. Untuk sisi kreditnya yaitu ada modal Tuan Sanjaya dengan kode 300 senilai 45 juta. Setelah membuat jurnal, baru kita membuat buku besar. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar. Buku besar modal Tuan Sanjaya pada tanggal 1 Maret sebesar 45 juta. Setelah membuat buku besar, di sini kita langsung ke neraca lajur. Dilihat di sini untuk kas rupiah sudah termasuk ke debit sebesar 45 juta dan untuk di neraca saldonya itu sebesar 45 juta. Untuk modal Tuan Sanjaya di sini masuknya ke sisi kredit sebesar 45 juta dan di neraca saldo juga masuknya ke sisi kredit sebesar 45 juta. Penyesuaiannya tidak ada. Di sini langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini ada kas rupiah di sisi debit sebesar 45 juta dan tuan modal Sanjaya di sisi kredit sebesar 45 juta. Setelah di sini kan di laba rugi tidak termasuk juga untuk kas dan modal. Nah, di sini neraca ada di sisi debit itu ada kas rupiah sebesar 45 juta dan modal Tuan Sanjaya di sisi kredit sebesar 45 juta. Setelah neraca lajur, kita lanjut ke neraca. Di sini neraca Setelah membuat neraca lajur, selanjutnya kita membuat neraca. Di sini, kas rupiah itu termasuk ke dalam aktiva lancar di saldonya sebesar 45 juta. Maka total aktiva lancarnya sebesar 45 juta. Nah, untuk modal Tuan Sanjaya itu masuknya ke total ekuitas sebesar 45 juta dan total ekuitasnya juga 45 juta. Selanjutnya akan membuat laba rugi karena di sini modal dan kas itu tidak termasuk ke dalam laba rugi, termasuknya ke dalam neraca saldo.
Selanjutnya di sini ada transaksi 4 Maret, yaitu untuk menambah kas perusahaan Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. Sini kita membuat dulu jurnalnya pada tanggal 4 Maret. Di keterangannya yaitu hutang bank. Sini kan keterangannya modal hutang, terus masukkan kodenya. Kodenya itu kas rupiah sebesar 25 juta. Di sisi debitnya yaitu ada, kita membuat lagi tanggal. Terus sisi keterangannya juga hutang bank lagi. Terus masukkan kode hutang bank yaitu 2210 sebesar 25 juta. Setelah membuat jurnal, kita membuat buku besar. Di sini kan masih modal Tuan Jaya. Kita pilih akun di sini. Akunnya yaitu 2210. Nah, sudah masukkan sini ada hutang bank BCA. Kan tadi sebelumnya udah kita lihat buku besar utang bank. Nah, setelah lihat buku besar utang bank, di sini kita pilih akun, yaitu pilih akunnya kas rupiah itu 1110. Nah, ternyata sudah terauto-link, sudah masuk, maka di sini saldonya sebesar 70 juta. Setelah membuat buku besar, lanjut kita membuat neraca lajur. Apa sudah ke auto-link juga? Ternyata di sini kas rupiahnya sudah menambah sebesar 70 juta juga. Di sini di neraca saldo juga sudah menambah sebesar 70 juta dengan rincian ada hutang bank dan ada modal Tuan Sanjaya. Di kolom penyesuaian tidak ada. Di sini ada di kolom neraca saldo setelah penyesuaian sudah termasuk juga sebesar 70 juta dengan rincian sama seperti yang tadi. Nah, di sini juga di kolom neraca sudah termasuk sebesar 70 juta dengan rincian sama seperti yang tadi. Setelah membuat neraca lajur, kita membuat neraca. Di neraca juga, kan kas rupiah tadi sebelumnya itu sebesar 45 juta. Nah, sekarang ditambah sebesar 25 juta. Maka saldonya sebesar 70 juta. Di sini ada, tadi kan pada transaksi 4 Maret itu, nah di sini ada penambahan hutang bank BCA sebesar 25 juta. Maka total kewajibannya juga sebesar 25 juta. Setelah membuat neraca, kita membuat laba rugi. Karena di sininya tidak ada, karena modal dan hutang itu masuknya ke dalam neraca saldo. Baik, untuk selanjutnya itu ada transaksi pada tanggal 6 Maret. Pada tanggal 6 Maret itu ada dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Nah, kita lihat dulu di akunnya apakah sudah terdapat akun perlengkapan atau belum. Nah, untuk akun perlengkapan sendiri itu untuk kode akunnya ada di 1/240 dan untuk kode akun kasnya itu ada di 1/110. Mari kita buat jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya sendiri ini tanggal 6 Maret. Keterangannya itu membeli perlengkapan. Sini juga sama tanggal 6 Maret. Itu sama, ini keterangannya membeli perlengkapan. Nah, untuk jurnalnya itu perlengkapan pada kas. Tadi kan perlengkapan itu kode akunnya 1240 dan kas itu kode akunnya 110. Nah, ini tuh sebesar
Tadi itu di soalnya tuh membeli perlengkapan sebesar 7 juta secara tunai. Jadi di sininya 7 juta karena dilakukan pembayarannya secara tunai sehingga perlengkapan pada kas. Selanjutnya kita lanjut ke buku besar. Ke buku besar, di buku besarnya itu bagian kas ini. Nah, jadi kita tinggal masukin aja, ini kan nomor 3. Terus tanggal 6 Maret. Nah, ini tuh udah otomatis kayak gitu, otomatis dari yang tadi jurnal kita masukin tanggal doang, ini langsung ada di buku besar bagian kas rupiahnya itu membeli perlengkapan sebesar 7 juta di kredit. Karena kasnya karena kasnya di kredit jadi mengurangi, jadi yang asalnya saldonya 70 juta jadi dikurangi 7 juta sehingga saldo kasnya itu sekarang sebesar 63 juta. Nah, sekarang kita lanjut ke buku besar bagian perlengkapan. Tadi itu kan pada bagian kas ya. Nah, pada bagian kas itu tuh tadi itu kita tinggal ubah aja di sini, tinggal pilih akunnya di sini. Nah, di sini tuh tinggal pilih, tadi tuh ada di akun yang kas ini di 1 strip 110, sekarang kita pindahin ke 1 strip 240 yaitu bagian perlengkapan. Nah, kita tinggal masukin aja tanggalnya tadi transaksi tanggal 6 Maret. Nah, ini tuh langsung auto keisi lagi karena udah ada rumusnya. Jadi langsung di keterangannya itu ada membeli perlengkapan. Nah, karena membeli perlengkapan, jadi perlengkapannya itu bertambah. Jadi bertambah di debit sebesar 7 juta sehingga saldonya juga sebesar 7 juta. Nah, setelah itu kita lihat di neraca lajurnya. Nah, di neraca lajurnya ini tuh, di neraca saldonya tuh bagian perlengkapan ada di debit sebesar 7 juta dan kasnya itu jadi di debitnya tuh jadi mengurangi 7 juta, jadi totalnya 63 juta. Kayak gitu, ini langsung ke neraca saldo penyesuaiannya juga sudah masuk karena sudah ada rumusnya, jadi semua sudah langsung tercantum di sini. Selanjutnya ke bagian neraca. Nah, bagian neraca nih kasnya juga di sini sudah 63 juta karena yang tadi ya sudah dikurangi 7 juta. Dan di sini juga perlengkapannya jadi menambah 7 juta. Jadi total aktifannya tuh tetap 70 juta karena 63 juta ini menambah yang 7 juta ini. Jadi total aktiva dengan total kewajiban dan ekuitasnya masih sama 70 juta, jadi masih sama-sama balance. Jadi, untuk di laba ruginya itu belum masuk ke laba rugi karena yang masuk ke laba rugi itu hanya pendapatan dan biaya-biaya saja. Oke, selanjutnya pada tanggal 9 Maret untuk transaksi selanjutnya. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan dan liburan keluarga. Nah, untuk keperluan pribadi itu berarti Tuan Sanjaya menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi dan disebut itu tuh akunnya tuh akun private ya, karena untuk keperluan pribadi coba kita lihat ada nggak akunnya. Nah, ini akun private-nya tuh, kode akunnya tuh 3/300. Kita buat jurnalnya. Karena mengambil uang, jadi kasnya tuh berkurang. Ini tanggal 9 Maret. Juga 9 Maret. Untuk keterangannya mengambil uang untuk keperluan pribadi. Tinggal copy aja, kita copy. Nah, tadi itu mengambil uang ya, berarti ini tuh price dulu, kode price itu tadi 3/300. Nah, ini. Nah, untuk kas sendiri itu 1/110 sebesar 5 juta, jadi kita cantumin 5 juta. Nah, setelah buat jurnal ini, kita lanjut ke buku besar. Nah, di buku besar bagian kas rupiah, kita tinggal masukin aja di sini kan keempat
pada tanggal 9 Maret. Itu langsung ada ya keterangannya, mengambil uang untuk keperluan pribadi itu dikredit karena emang kasnya tuh berkurang, sehingga saldo kasnya itu sebesar 58 juta, karena dari 63 juta dikurangi 5 juta itu 58 juta. Pada buku besar bagian PREV sendiri juga kita masukin tanggalnya dulu, tanggal 9 Maret. Nah, udah ada di sini mengambil untuk keperluan pribadi, di posisinya di debit karena kan memang di jurnalnya juga posisinya di debit, sehingga saldonya itu sebesar 5 juta. Nah, sekarang kita lihat di neraca lajurnya. Di neraca lajurnya nih ada PREV-nya tuh berkurang 5 juta. Terus di kasnya juga jadi di neraca saldonya tuh jadi sebesar 58 juta karena dikurangi dengan PREV. Di neraca saldo penyesuaiannya juga ada masuk PREV-nya 5 juta dan kasnya sebesar 58 juta sampai ke neracanya ini. Jadi ini semua udah pakai rumus, jadi udah ngelink semua kita masukin jurnal ke semuanya sudah masuk. Oke, kita lihat di bagian neracanya. Nah, di bagian neracanya sendiri itu udah masuk ya, untuk PREV sendiri itu ada sebesar 5 juta dan untuk kas rupiahnya itu 58 juta. Jadi untuk total aktiva dan total kewajiban dan ekuitasnya itu masih balance sebesar 65 juta. Dan ini untuk transaksi tanggal 9 Maret juga ini belum termasuk ke dalam laba rugi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu pada tanggal 12 Maret. Pada tanggal 12 Maret itu, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut: 18 macam alat-alat kunci mobil sebesar 7 juta, 1 mesin kompresor sebesar 6 juta, 16 macam oli mobil sebesar 3 juta, dan spare part dan suku cadang sebesar 4 juta, sehingga perlengkapan yang dibeli oleh Tuan Sanjaya itu totalnya sebesar 20 juta. Nah, untuk rumusnya untuk jurnalnya sendiri itu ada perlengkapan tuh utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena di sini tuh di soal tuh dibelinya secara kredit. Nah, kita lihat dulu di akunnya apakah sudah ada akun utang. Nah, ini akun utang usaha itu kode akunnya di 2/110. Kita buat jurnalnya pada tanggal 12 Maret. 12 Maret. Bentar. Kita buat jurnalnya itu pada 12 Maret. 12 Maret. Untuk keterangannya itu membeli perlengkapan. Sama ini juga membeli perlengkapan, kita copy paste aja. Baik, untuk transaksi pada tanggal 12 ini jurnalnya itu perlengkapan tuh utang usaha. Untuk kode akun perlengkapan sendiri itu ada di 1240 dan utang usaha itu ada di 2/110. Nah, ini sebesar 20 juta. Utang usahanya juga sebesar 20 juta. Nah, karena kenapa perlengkapan pada utang usaha? Karena transaksi pada tanggal 12 Maret ini tuh dilakukannya secara kredit, dibayarnya tuh secara kredit, tidak secara tunai. Baik, selanjutnya pada bagian buku besar. Pada bagian buku besar selanjutnya pada buku besar bagian perlengkapan ini kita tinggal nomor 2 tinggal masukin tanggalnya aja, tanggal 12 Maret. Nah, itu ada keterangannya itu membeli perlengkapan itu di debit sebesar 20 juta karena perlengkapannya menambah sehingga di debit, sehingga saldo perlengkapan itu jadi sebesar 27 juta. Untuk selanjutnya kita lihat di buku besar bagian
utang usaha. Baik, selanjutnya pada buku besar bagian utang usaha kita masukin tanggalnya pada tanggal 12 Maret. Ini udah langsung ada ya karena emang udah ada rumusnya. Jadi di sini keterangannya tuh ada membeli perlengkapan. Nah, utang usaha tuh adanya di kredit sebesar 20 juta sehingga saldo untuk utang usahanya itu sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian neraca lajurnya. Neraca lajurnya tadi itu perlengkapan jadi menambah ya. Di sini di neraca saldonya tuh perlengkapan menambah sebesar 20 juta. Jadi perlengkapannya ada 27 juta dan utang usahanya juga jadi menambah sebesar 20 juta. Nah, untuk di neraca saldo setelah penyesuaiannya juga sudah masuk. Untuk perlengkapan 27 juta dan untuk utang usahanya 20 juta. Dan di neracanya juga sudah termasuk ini perlengkapan dan utang usahanya. Nah, selanjutnya kita ke bagian neraca ini. Nah, untuk bagian neraca ini tuh, ini perlengkapannya sudah menambah yang asalnya 7 juta jadi 27 juta karena memang menambah 20 juta. Sehingga total aktifannya itu sebesar 85 juta. Ini utang usahanya menambah 20 juta. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya itu 85 juta. Ini jadi total aktiva dan total kewajiban dan ekuitasnya itu balance ya 85 juta. Untuk di laba ruginya sendiri juga belum termasuk ke bagian laba rugi karena ini tuh transaksinya masih transaksi perlengkapan tuh utang usaha, tidak ada kaitannya dengan pendapatan dan beban. Baik, selanjutnya di sini ada soal nomor 6 yaitu pada tanggal 15 Maret. Pada tanggal 15 Maret itu Tuan Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Nah, berarti di sininya tanggal 15 Maret menerima pendapatan. Sama di sininya juga menerima pendapatan juga. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu kan kas pada pendapatan jasa. Nah, untuk kasnya itu nomor akunnya 1/110 kas rupiah. Pada pendapatan jasa itu kita lihat nomor akunnya untuk pendapatan jasa ada di akun 4000. Nah, di sini ini pendapatan sebesar 15 juta. Nah, 15 juta. Lalu untuk soal nomor 7 itu pada tanggal 17 Maret. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur senilai 9.700.000. Ini tuh untuk pembelian kredit yang tadi pada tanggal 12 Maret yang ini. Berarti keterangannya itu membayar sebagian utang. Sama di sini juga. Nah, untuk membayar sebagian utang itu jurnalnya itu utang usaha pada kas. Nah, untuk utang usaha sendiri nomor akunnya ada di 2/110. Utang usaha pada kas. Nah, kas yaitu 1/110 senilai 9.700.000. Ini juga sama 9.700.000. Nah, lanjut untuk soal nomor 8 itu pada tanggal 25 Maret.
Di sini tanggal 25 Maret itu Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai sebesar 6.200.000. Nah, di sini keterangannya membayar gaji pegawai. Nah, di sini juga Nah, untuk membayar gaji pegawai itu jurnalnya beban gaji tukas. Di sini kita lihat dulu. Untuk beban gaji itu nomor akunnya 6/100. Ini kita masukin 6/100. Beban gaji ya, di sini gaji tukas kas rupiah itu 1.110 sebesar 6.200.000. Nah, setelah ditulis ya jurnalnya, kita lanjut ke buku besar. Nah, baik, selanjutnya kita ke buku besar. Nah, di bagian buku besar ini kita lihat di bagian kas rupiahnya ya. Nih, sebelumnya ini udah ada. Nah, lanjut kita ke transaksi yang tadi itu di tanggal 15 Maret. Kan tadi 15 Maret itu mendapat penerimaan kas kan. Nah, di sini tuh menerima pendapatan senilai 15 juta. Saldo awalnya itu kan di debit ya 58 juta. Sehingga 58 juta ditambah 15 juta itu totalnya 73 juta. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 7 itu kan di sini kita membayar sebagian utang ya di tanggal 17 Maret. Nah, membayar sebagian utang 17 Maret itu senilai 9.700.000. Jadi, untuk saldonya itu 73 juta dikurang karena kita membayar utang dikurang 9.700.000 sehingga totalnya 63.300.000. Nah, untuk jurnal selanjutnya di soal nomor 8 yang tanggal 25 Maret juga itu kan membayar gaji ya. Jadi 63.300.000 dikurangi 6.200.000 sehingga saldo akhirnya senilai 57.100.000. Nah, baik, selanjutnya kita ke bagian buku besar, bagian pendapatan, yaitu di akun 4/00. Nah, di sini kita masukin ya yang tadi tanggal 15 Maret kan menerima pendapatan. Nah, jadi di sini masuk karena menerima pendapatan sehingga pendapatan kasnya itu di bagian kredit. Nah, saldonya itu 15 juta. Selanjutnya kita di bagian buku besarnya kita masuk ke hutang usaha. Di sini pada tanggal 17 Maret itu kan kita membayar sebagian hutang usaha ya. Jadi kita masukin membayar sebagian utang itu senilai 9.700.000. Nah, saldo awalnya itu kan di kredit 20 juta ya. Sehingga kalau kita membayar sebagian utang itu, kita berkurang 20 juta dikurang 9.700.000 sehingga saldo akhirnya senilai 10.300.000 rupiah. Nah, baik, selanjutnya kan tadi habis dari utang usaha ya. Selanjutnya kita masuk ke buku besar bagian gaji. Nah, untuk buku besar bagian gaji itu nomor akunnya itu kan 6/100. Nah, di sini kita masukin tanggal, tadi kan membayar gaji itu tanggal 25 Maret ya. Nah, tanggal 25 Maret langsung muncul membayar gaji pegawai senilai 6.200.000. Jadi saldonya itu senilai 6.200.000. Baik, selanjutnya setelah kita ke buku besar, kita lanjut ke neraca lajur. Di sini kan udah masuk semua. Untuk kasnya itu kan awalnya 58 juta. Nah, di sini 57 juta itu karena kita udah bayar tadi sebagian utang usaha dan kas untuk beban gaji juga. Jadi nilai untuk kasnya itu 57.100.000. Nah, lanjut kita lihat di sini untuk yang akun gajinya juga sama udah masuk 6.200.000.
Di neraca di neraca saldo setelah penyesuaian juga udah masuk ya, 6.200.000. Nah, udah dari neraca lajur, kita masuk ke bagian neraca. Nah, di sini kita lihat untuk total aktiva lancarnya itu saldonya totalnya 57.100.000. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian total aktivanya itu senilai 27 juta. Jadi untuk total aktivanya itu sebesar 84.100.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat di total kewajibannya. Total kewajibannya itu kan ada utang usaha yang tadi senilai 10.300.000 ditambah dengan utang Bank DCA yaitu 25 juta, sehingga total kewajibannya itu 35.300.000. Selanjutnya untuk total ekuitasnya itu senilai 48.800.000. Jadi total kewajiban dan ekuitasnya itu senilai 84.100.000 udah balance sama dengan total aktivanya. Baik, setelah dari neraca kita lanjut ke bagian laba rugi. Nah, di sini bagian laba ruginya karena tadi udah masuk ya pendapatan usahanya itu yang tanggal 15 Maret itu kan senilai 15 juta. Nah, untuk pendapatan usaha saldo awalnya itu ada di kredit ya senilai 15 juta. Nah, di sini juga udah ada masuk beban gaji senilai 6.200.000. Sehingga pendapatan yang 15 juta itu dikurang dengan beban biaya gaji 6.200.000 mendapatkan hasil sebesar 8.800.000 di bagian labanya. Selanjutnya pada transaksi ke-9 yaitu pada tanggal 26 Maret, Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 26 Maret keterangannya yaitu memberikan jasa perbaikan dengan nomor akun 1130 yaitu piutang usaha dan pendapatan usaha dengan nomor akun 400. Dengan senilai 11 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita lihat di buku besarnya yaitu selanjutnya kan memasukkan akun piutang usaha di buku besarnya dengan nomor akun yaitu 1130. Maka di sininya pada tanggal 26 Maret 2023 dengan keterangan memberikan jasa perbaikan senilai 11 juta sudah sesuai. Dan selanjutnya di neraca lajurnya kita lihat piutang usaha dengan nomor akun 1130 sudah masuk 11 juta. Di neraca saldonya, neraca saldo setelah penyesuaian dan neracanya. Kita lihat di neracanya 11 juta di akun piutang usaha.
Di sini sudah masuk 11 juta, terus di laba ruginya juga di laba ruginya tidak masuk karena kan akunnya piutang, maka masuknya di neraca saja. Selanjutnya, pada akun buku besar di pendapatan usahanya, kan yang pertama tadi ada tanggal 15 Maret, ada pendapatan usahanya senilai 15 juta. Terus ditambah transaksi tadi yang ke-9, yaitu pendapatan usahanya ada 11 juta. Dimasukin nomor 2, tanggal 26 Maret. Dan keterangan memberikan jasa perbaikan senilai 11 juta. Maka total saldonya yaitu 4 juta karena memberikan jasa perbaikannya senilai 11 juta. Kita lihat di neraca lajurnya. Ini udah masuk ya pendapatan usahanya. Terus di neracanya juga. Di neracanya. Di neracanya sudah balance, terus di laba ruginya pendapatan usahanya sama kayak di neraca lajur. Selanjutnya pada transaksi ke-10 yaitu dengan soal pada 27 Maret perlengkapan dealer yang sudah terpakai yaitu senilai 8 juta. Maka jurnalnya yaitu pada tanggal 27 Maret dengan keterangan perlengkapan yang sudah terpakai dengan nomor akun senilai 6.400 yaitu beban perlengkapan dan nomor akun 1240 dengan akun perlengkapan. Ini tanggalnya senilai 8 juta. Maka pada buku besarnya yaitu beban perlengkapan senilai 8 juta dengan nomor akunnya yaitu 6.400. Terus di neraca lajurnya kita lihat ini udah masuk 8 juta di beban perlengkapan. Di neracanya sudah balance ya. Dan laba ruginya ini udah masuk 8 juta di beban perlengkapan. Selanjutnya pada buku besarnya yaitu dengan nomor akun 1240 di perlengkapan. Yang pertama tadi kan ada transaksinya yang membeli perlengkapan senilai 7 juta pada tanggal 6 Maret dan tanggal 12 Maret senilai 20 juta.
Terus transaksi ketiganya ada tanggal 27 Maret, yaitu perlengkapannya sudah terpakai senilai 8 juta, maka saldonya yang tadinya 27 juta karena bertambah, terus berkurang di kredit senilai 8 juta, maka saldo akhirnya yaitu 19 juta. Kita lihat di neraca lajurnya, senilai 19 juta sama ya. Terus di neracanya sama senilai 19 juta. Karena perlengkapan tidak masuk ke laba rugi, maka masuknya ke neraca. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal ke-11. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Kita masuk ke jurnal untuk membuat jurnalnya. Di sini kita klik tanggal dulu, isi tanggalnya yaitu tanggal 29 Maret. Keterangannya bisa kita isi dengan tagihan membayar listrik dan air atau apapun itu, bisa bebas terserah kalian masing-masing. Selanjutnya untuk jurnalnya, di sini pertama kita isi dulu jurnal untuk beban listrik. Kita cari dulu akun dari beban listrik di daftar akun. Dan beban listrik itu ada di 6200. Langsung klik aja di nomor akunnya. Langsung keluar beban listrik. Beban listrik ini sebesar 600.000. Selanjutnya kita ke beban air PDAM. Caranya sama. Nah, di sini ada 6.300 sebesar 120.000. Lalu di sininya kita membayar menggunakan kas, sehingga kasnya akan berkurang, dan apabila kas berkurang, maka berada di sisi kredit. Totalnya jumlah dari beban listrik dan juga beban air yaitu sebesar 720.000. Ini kita copy aja keterangannya ke bawah, biar nanti di buku besarnya terbaca. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke sheet buku besar. Nah, sebelumnya di transaksi sebelumnya itu terdapat beberapa transaksi yang berhubungan dengan kas. Nah, di sini tuh kas yang terakhir itu menyisakan saldo 57.100. Lalu di transaksi ke-11 tadi tanggal 29 Maret itu ada pembayaran kas yang mana membayarkan beban listrik dan juga air PDAM. Nah, kita masukkan saja di sini di nomor 8 yaitu pada tanggal 29 Maret. Nah, maka akan auto masuk tagihan pembayar listrik dan air sebesar 720.000 di kredit, maka dari itu akan mengurangi saldo yang mana yang asalnya 57.100 menjadi 56.380.000. Selanjutnya kita ke buku besar beban listrik. Nah, kita pilih akun seperti biasa karena beban listrik tadi ada di 6200. Jadi kita langsung klik aja 6200. Di sini ada beban listrik. Lalu kita masukin nomor dan juga tanggal, yaitu tanggal 29 Maret. Nah, di sini beban listrik langsung auto masuk sebesar 600.000. Selanjutnya kita masuk ke beban air PDAM. Kita pilih akun lagi karena tadi beban air PDAM itu ada di 6.300. Kita pilih 6.300. Nah, beban air PDAM sebesar 120.000 di debit. Di sininya langsung ada sesuai sama ini. Yang mana beban dan beban ada di debit, kasnya ada di kredit. Setelah dari buku besar, kita masuk ke neraca lajur. Nah, pertama kita lihat dulu nih, beban listrik dan juga beban air apakah sudah masuk atau belum. Nah, beban listrik di sini sudah ada. Di neraca saldonya ada 600.000 dan juga beban air ada 120.000. Begitupun di neraca saldo setelah penyesuaian, beban listriknya ada 600.000 dan beban airnya ada 120.000.
dan juga masuk ke laporan laba rugi. Karena akun beban ini masuknya ke laporan laba rugi ya, bukan ke neraca. Jadi hanya masuk ke laporan laba rugi. Di sininya pun masih balance yaitu 86.380. Begitupun dengan di sisi kredit di neraca. Selanjutnya kita lihat di kas rupiahnya. Kas sebelumnya itu kan ada 57.100, yang mana ketika dikurangi dengan beban listrik dan juga beban air berkurang 720.000, jadi kasnya itu saldo akhirnya pada 56.380.000. Selanjutnya dari neraca lajur kita masuk ke neraca. Nah, di kas rupiahnya berubah juga di sini jadi 56.380 dan total aktiva akhirnya 86.380. Begitupun dengan total kewajiban dan ekuitas 86.360. Lalu ke laba rugi. Di sini laba ruginya beban listrik dan juga beban air sudah masuk 600.000 dan juga 120.000. Sehingga di sini masih laba yaitu sebesar 11.080.000. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu transaksi ke-12. Pada tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Yang mana di sini berarti Tuan Sanjayanya membayar ruko terlebih dahulu sebelum merasakan ruko tersebut. Jadi, nah, sebelumnya kita klik dulu seperti biasa ke tanggal, yaitu tanggal 31 Maret. Lalu di keterangannya kita isi saja membayar sewa ruko. Untuk jurnalnya kita cari di daftar akun. Nah, sewa ruko di sini ada di daftar akun nomor 1 strip 250. Lalu kita klik dan kita enter. Langsung masuk di sini sewa dibayar di muka. Nominalnya tadi 15 juta. Dibayar menggunakan kas. Kita sama dengan, lalu kita cari akun kas. Oke. Kasnya sama 15 juta di sisi kredit. Oke. Untuk keterangan ini kita copy lagi supaya memudahkan kita di buku besar nanti. Selanjutnya kita cek ke buku besar. Nah, di sini kita cek ke bagian kas dulu. Untuk masuk ke bagian kas, seperti biasa kita bisa pilih akun, lalu pilih akun kas rupiah itu ada di mana. Nah, terakhir kita memasukkan kas itu atas pembayaran listrik dan juga air dengan saldo akhirnya itu 56.380.000. Selanjutnya kita masukkan transaksi selanjutnya yaitu tanggal 31 Maret yang membayar sewa ruko 15 juta. Maka dari itu di sini ada pengurangan kas kembali dari 56.380 dikurangi 15 juta yaitu 41.380. Selanjutnya kita ke buku besar bagian sewa dibayar di muka. Caranya sama, pilih akun, lalu di sini keluar sewa dibayar di muka. Karena sebelumnya belum ada transaksi mengenai sewa dibayar di muka, maka ini menjadi transaksi yang pertama di tanggal 31 Maret. Maka akan langsung masuk sewa dibayar di muka 15 juta di debit dan sisi saldonya juga sebesar 15 juta. Selanjutnya kita cek ke neraca lajur. Nah, di sini kas rupiahnya sudah berkurang ya sesuai saldo normal terakhir kali dari sebelumnya yaitu 56.380 menjadi 41.380. Begitupun dengan sewa dibayar di muka yang bertambah di sini sisi debitnya ada 15 juta. Dan yang keubah itu ada di bagian neraca. Untuk sisi kasnya 41 dan juga di bagian neraca sewa dibayar di mukanya 15 juta. Untuk balance-nya di sini masih balance yaitu 86.380.000
Begitupun dengan sisi kreditnya. Lalu lihat ke sheet bagian neraca. Di sini kas rupiahnya sudah terubah ya, 41.380.000. Begitupun dengan sewa dibayar di muka. Untuk laba ruginya tidak berubah karena transaksi terakhir itu tidak mengenai laba rugi. Nah, maka di sini itu perintahnya kan buatlah jurnal umum, buku besar, dan sebagainya. Begitupun yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah membuat daftar akun, sudah membuat jurnal umum atas transaksi yang terdiri dari 12 transaksi. Lalu kita masukkan ke dalam buku besar, neraca lajur. Di sini pun neraca lajurnya balance untuk bagian neraca saldo. Di debitnya ada 101.300.000, begitupun di kreditnya. Di sini tidak ada penyesuaian. Lalu untuk neraca saldo setelah disesuaikannya masih sama karena tidak ada penyesuaian. Dan untuk laba ruginya di sini ada 14.920.000 di sisi debit, di sisi kreditnya hanya ada 26 juta, sehingga di sini ada laba di sisi kredit sebesar 11.080.000. Dan untuk neraca di sini ada 86.380.000 di sisi debit, begitupun di sisi kreditnya. Bagian neraca, di sisi neraca total aktifanya di sini ada 86.380.000, begitupun dengan total kewajiban dan total ekuitas. Ada 86.380.000. Dan untuk laba ruginya sudah masuk semua ke sini, jadi sudah nge-link dari jurnal, beda buku, neraca lajur, neraca dan juga laba rugi yang menghasilkan laba sebesar 11.080.000. Sekian penyelesaian dan juga pembahasan transaksi mengenai Tuan Sanjaya dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, Comment, and share. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.